SMK Wiwotomo Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang APD, alat pelindung diri pada karyawan ataupun pada pekerja yang akan melaksanakan praktek ataupun pekerjaan berkaitan dengan K3, keselamatan kesehatan kerja. Nah, di sini ada beberapa alat atau pelindung diri ya. Di sini ada beberapa. Di antaranya itu terdiri dari alat utama ya. Ini alat utamanya adalah helm ya. Ini helm. Helm seperti ini. Itu terdiri dari kerongkongannya atau rangkanya. Terus di sini ada pengikat ya, pengikat agar tidak lepas. Ini juga harus dikancing ya. Ini pengancingnya, kuncinya. Ya, oke. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi kepala kita dari benda-benda keras. Misalkan ada benda yang jatuh menimpa kepala kita, paling enggak akan terkena helm sehingga kepala kita akan menjadi aman. Itu adalah helm pelindung atau pengaman kepala ya. Terus selanjutnya adalah alat utama selanjutnya, yaitu ada sepatu safety ya. Ini sepatu safety seperti ini. Oke, bagian depannya sepatu safety itu ada besinya, besi pengaman. Berbeda dengan sepatu biasa, misalnya seperti ini nih. Ini enggak ada ya, tapi kalau yang safety ini ada pelindungnya. Dan ini akan keras. Nih, bunyi ya. Karena saking kerasnya. Ini fungsinya adalah untuk melindungi kaki kita dari benda keras ataupun benda yang lain mungkin yang menimpa atau terkena kaki kita supaya kaki kita tidak terluka. Itu fungsi daripada sepatu safety. Terus selanjutnya itu ada kacamata gerinda. Kacamata gerinda ini digunakan untuk keamanan pada saat mungkin kita menggerinda supaya kotoran pada saat kita menggerinda itu tidak terkena langsung dengan mata. Karena apa? Kalau terkena mata itu bisa berbahaya, bisa mata kita terluka, dan kalau terluka itu akan fatal akibatnya. Ataupun mungkin ada kotoran, di mana kotoran itu akan masuk ke dalam mata kita. Kalau tidak terkena kacamata, tidak ada kacamatanya, itu langsung ke mata kita, sehingga mata kita akan terasa sakit. Sehingga perlu ada kacamata, ya. Seperti ini kacamatanya. Oke, untuk selanjutnya ada yang lain yaitu sama kacamata, cuman ini berbeda ya penggunaannya. Kalau kacamata ini adalah kacamata las. Kacamata las digunakan untuk mengelas pada saat kita mengerjakan pekerjaan las ya. Di dalam praktek las kita harus pakai ini. Karena apa? Kalau tidak pakai ini, itu radiasi pancaran dari sinar las itu bisa merusak mata kita, sehingga perlu ini. Ya. Di sini ada jendelanya, jadi pada saat istirahat itu bisa dibuka. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini pada saat istirahat tidak mengelas ini bisa dibuka. Akan terlihat terang. Tapi pada saat mau mengelas, melihat sinar daripada las itu, maka kita harus menutup seperti ini. Supaya tidak terkena radiasi sinar las tersebut. Oke, ini kacamata las. Selanjutnya adalah masker ya, masker. Nah, ini masker untuk melindungi hidung kita dan mulut dari kotoran atau dari debu yang membahayakan terhadap kita. Nih seperti ini. Ataupun kita pada saat mengecat sebuah komponen mesin ataupun sebuah stand ataupun sebuah meja kerja, kita juga bisa pakai ini. Karena ada banyak debu yang mungkin akan mengganggu pernapasan kita, sehingga perlu masker yang seperti ini. Oke. Terus selanjutnya adalah alat utama yang lainnya adalah sarung
tangan juga ini penting. Ini fungsinya untuk apa? Sarung tangan ini fungsinya adalah untuk melindungi tangan kita biar tidak terkena panas. Misalnya kita habis mengelas mau mengambil benda tersebut kan masih panas. Nah, kita pakai sarung tangan tersebut. Ataupun mungkin menghindari dari percikan api. Ini untuk sarung tangan. Ya, itu adalah untuk komponen utamanya. Selanjutnya adalah komponen-komponen tambahan ya. Di antaranya mungkin ada masker yang tadi mungkin sudah diwakili dengan itu, pakai tambahan ini nggak masalah yang pakai kain. Itu untuk melindungi mulut dan hidung ya. Itu untuk komponen tambahan. Terus ada pelindung telinga ya. Ini untuk pelindung telinga supaya menghindari kebisingan. Apabila kita bekerja dengan kebisingan yang sangat luar biasa, ini bisa pakai ini. Oke, seperti itu. Terus satu lagi ini ada facial ya, untuk melindungi muka kita ya dari kotoran ataupun dari bersin orang, apalagi kita lagi di musim COVID-19 itu perlu facial seperti ini. Oke, itu untuk komponen daripada ataupun alat-alat daripada alat pelindung diri. Selanjutnya adalah sekarang ke tata cara pemakaian ya, tata cara pemakaian. Ini cara pemakaian sepatu safety ya. Ini sepatunya kita ambil, kita siapkan, copot dulu sepatu biasa, diletakkan, pasang sepatu bagian kanan terlebih dahulu ya. Kakinya dimasukkan sampai benar-benar terpasang, talinya ditarik, diikat sampai benar-benar kencang, dan tali jangan sampai terkena bagian bawah, jangan melebihi bagian bawah. Tarik, diikat, terus dipasang lagi sepatu yang bagian kiri, ditarik sampai benar-benar kencang, diikat, tarik, diikat kembali ya. Pastikan posisi sepatu sudah kencang. Di sini cara memakai helm ya. Tata cara memakai helm ini seperti ini. Ini ditaruh di depan, lalu dimasukkan ke dalam kepala kita seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, pastikan untuk tali ini kencang. Kalau belum kencang ini ditarik. Bagian ini tarik. Set. Nah, harus benar-benar kencang. Supaya apa? Supaya pada saat kita bekerja ini tidak lepas dari kepala kita. Harus benar-benar kencang dan untuk kepala kita terlindung dengan aman. Itu untuk helm ya. Terus yang kedua adalah memakai sepatu safety ya. Memakai sepatu safety ini seperti ini. Kita copot dulu sepatunya. Kita ganti dengan sepatu safety. Langsung dimasukkan seperti ini. Talinya ditarik sampai benar-benar kencang. Benar-benar kencang, lalu ditali. Seperti ini. Ditali. Perhatikan untuk tali jangan sampai ke bawah ya, ke bawah lantai. Artinya dipertahankan seperti ini. Yang kanan, selanjutnya yang kiri juga seperti itu, sama. Seperti yang kanan. Tarik. Seperti ini. Dan benar-benar kencang ya. Oke. Ini kita lepas. Lepas kembali. Itu untuk
cara memakai sepatu safety. Kita kembalikan. Selanjutnya adalah untuk pemakaian kacamata, kacamata gerenda. Ini langsung dipakai di dalam mata kita, di depan mata kita ini. Nah, ini langsung di belakang telinga ya, langsung di belakang telinga. Pastikan menyantel di belakang telinga supaya kenceng. Dan pastikan juga ini langsung ke belakang. Bisa dilihat? Ini ya. Di belakang hidung ya, di belakang telinga. Oke, seperti itu untuk kacamata. Terus yang kedua juga sama, kacamata las ya, kacamata las juga seperti ini. Ini agak mulur ya. Nah, ini bisa dipakai. Jangan sampai terbalik untuk antara atas dan bawah. Ini tandanya, ini atas, taruh di atas. Ini tarik aja, langsung dipakai. Terus benar-benar kencang. Di sini ada untuk penariknya. Ini juga ada penariknya supaya kencang seperti ini. Terus kalau memang misalkan kita tidak terlihat karena memang ini digunakan untuk pekerjaan kita mengelas, itu bisa dibuka supaya terang. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini akan terasa terang di mata karena ini adalah yang atas untuk pekerjaan mengelas. Oke. Kita lepas lagi. Selanjutnya adalah masker ya. Masker ini. Masker pengaman. Seperti ini. Ini apabila kita bekerja dengan intensitas debu ataupun kotoran yang sangat luar biasa, yang banyak, itu pakai ini. Cara pakainya seperti ini ditarik ke belakang. Ya, seperti ini. Ini seperti ini, menghadapnya ke atas ya. Ini adalah untuk ada hidung ya, di sini. Pakai seperti ini. Nah, oke. Ini teraman dari debu-debu yang ada di luar. Selanjutnya adalah untuk pemakaian sarung tangan ya. Sarung tangan pemakaian. Jangan sampai terbalik antara kanan dengan kiri ya. Yang kanan ini seperti ini. Dilihat. Dimasukkan tangannya seperti ini. Oke. Yang kanan bisa untuk genggam ya. Yang kiri oke, seperti ini. Ini digunakan untuk memegang benda-benda yang panas ataupun yang berbahaya dari percikan-percikan api ataupun dari percikan-percikan serbuk pada saat kita menggerenda. Untuk sarung tangan kita lepas kembali. Selanjutnya adalah pakai masker. Masker ini adalah alat tambahan ya. Alat tambahan kalau memang misalkan dibutuhkan silakan untuk dipakai. Pakainya seperti biasa. Apalagi sekarang musim Covid ya, wajib pakai masker. Ini pemakaiannya adalah di atas hidung. Ini harus di atas hidung ya. Ini di bawah dagu ya. Seperti ini. Ini cara memakainya. Terus alat pelindung telinga dari bising ya, biar tidak merusak telinga kita dari suara-suara yang sangat bising. Ini bisa ditaruh di telinga kita. Seperti ini, kanan satu, benar-benar masuk ke dalam lubang telinga. Terus yang dua seperti ini. Ya, benar-benar masuk ke telinga sehingga tidak terlihat, terdengar suara-suara yang dari luar. Oke, seperti itu. Ya. Terus ada satu lagi face ya. Ini untuk pelindung muka. Ini langsung dipakai seperti ini. Pastikan juga belakangnya
ada penguncinya, kencang, nah seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita adalah menerapkan alat APD pada saat kita mau membersihkan, misalnya membersihkan ruangan. Yaitu yang pertama, pakai alat tambahan yang ringan saja, pakai masker ya. Pakai seperti ini. Pakai masker, pakai helm pengaman ya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Harus pakai kacamata ya, biar matanya tidak terkena kotoran. Seperti ini. Oke, misalnya kita mau membersihkan ruangan kita dari kotoran-kotoran. Oke, kita ikuti sini. Pakai sapu ya. Nih, seperti ini. Oke, jadi debu-debunya ini ya, debu-debu yang jatuh itu tidak masuk ke dalam mulut kita. Seperti ini. Dan kepala kita juga aman apabila ada benda yang jatuh dari atas. Kita aman. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan membersihkan ruangan tadi. Sampai benar-benar bersih ya. Tidak ada kotoran-kotoran di atas ya, karena akan sangat mengganggu. Udaranya jadi terasa kotor kalau tidak bersih. Ini kacanya seperti ini ya. Diteliti ya, jangan sampai ada kotoran yang di atas. Ini sampai bersih. Ini juga sampai benar-benar bersih bagian atasnya, sehingga akan tercipta belajar jadi nyaman kalau selalu bersih. Oke, demikian untuk cara pemakaian APD ya, alat pelindung diri pada pekerja ya, yaitu ada helm, ada kacamata, ada masker. Seperti itu. Kita kembalikan lagi. Oke, selanjutnya adalah akan ditunjukkan tentang penggunaan APAR atau alat pemadam api ringan setelah ini. Kita ambil alat APAR-nya dari tempatnya ya. Pertama adalah kita periksa untuk jarumnya. Ini jarum yang baik, kalau misalnya masih isi itu warnanya adalah hijau. Ini masih ada sedikit, masih bisa dipakai. Setelah kita ambil, kita bawa ke dalam, kita taruh di bawah. Kita taruh di bawah. Kita ambil kuda-kuda. Selanjutnya kita periksa untuk lamp APAR-nya.
harus benar-benar masih baik ya, masih baik. Terus tuasnya kita tarik, selanjutnya tarik. Nah, untuk ini langsung diarahkan ke sumber api seperti ini. Yang perhatikan adalah arah anginnya, jangan sampai menyemprot berlawanan dengan arah angin. Ini arah anginnya ke sana, ya semprot. Kita kembalikan kalau sudah terpakai, taruh tuasnya, kita kembalikan ke posisi awalnya.